Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Wa ba'd, ma'asyiral muslimin muslimat, bapak, ibu, saudara, saudari, ikhwan, akhwat, para pemuda, pemudi, solihin, solihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini. Allah menghimpun kita, memudahkan langkah kaki kita, meringankan ayunan tangan kita, melunakkan hati kita untuk dapat hadir di majlis yang semoga Allah turunkan keberkahan di dalamnya. Berkumpul kita saling bertatap muka, nadrul mu'min ilal mu'min yajlul qalba, kata seorang tabi'in mulia Fudail bin Iyad rahimahullah. Bertemunya mukmin satu dengan mukmin yang lain, saling memandangnya mereka, yajlul qalba, menjernihkan hati, menjernihkan jiwa. Maka semoga ini adalah bagian dari keberkahan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Apalagi yang berkumpul di tempat ini adalah para pemuda, ya, para pemuda. Jadi masya Allah, tabarakallah, para pemuda ini Allah sebutkan dalam satu surat spesial yang Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam sunnahkan untuk membacanya setiap hari Jumat, ya, setiap hari Jumat. Saking Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memuliakan pemuda. Surah Al-Kahfi di ayat ke-13 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haqq, ya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan sebuah kisah yang benar tentang sekumpulan anak-anak muda yang beriman kepada Allah dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Jadi anak muda itu keistimewaannya, kalau sudah muda ditambah iman, Allah berjanji wazidnahum huda, Allah tambahkan petunjuk. Jadi kalau kita ini masih usianya usia muda, jadi bapak-bapak yang usianya di bawah 40 jangan khawatir, Pak. Karena Ibnul Qayyim itu mengkategorikan pemuda itu, ya, semua orang yang usianya di bawah 40. Kalau 40 ke atas dewasa, ya, belum tua, gitu ya. Jadi masih pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, beriman kepada Allah, wazidnahum huda, kami tambahkan petunjuk. Lah berkumpulnya kita di tempat ini itu dalam rangka menjaga iman. Agar apa? Agar Allah tambahkan petunjuk, Allah bukakan subul-subul baru sehingga inovasi, kreativitas, ya, ide-ide cemerlang itu hadir. Untuk apa? Untuk Islam dan kaum muslimin, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin dimuliakan Allah, iman yang telah Allah berikan ke dalam hidup kita harus kita jaga dengan cara menghiasi hidup kita ini dengan ilmu. Iman tidak mungkin akan bisa terjaga tanpa ilmu, karena ilmulah yang menjadikan kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Dengan itulah semoga Allah menyempurnakan iman kita. Dan kalau anak muda sudah sempurna dengan imannya, maka Allah akan menambahkan banyak petunjuk dalam hidupnya. Oleh karena itu, ya, para pemuda dululah
yang berhasil memenangkan Islam. Sebutkan semua tokoh di dalam sejarah Islam, semuanya yang mengusung adalah anak-anak muda. Al-Asru al-Mubasyirina bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk jannah, itu semuanya adalah anak-anak muda. Masuk Islamnya dalam keadaan muda. Ya. Utsman bin Affan itu masuk Islamnya 35 tahun, masih muda. Ya, kalau Ibnu Qayyim bilang 40 tahun batas dewasa, berarti 35 tahun kan muda. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnu Khattab 24 tahun. Ya. Ali bin Abi Thalib, ya, sangat belia, masuk Islam 9 tahun. Anak-anak muda semuanya. Makanya hari dimuliakan Allah, inilah yang pantas untuk kita syukuri, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu rahmatnya kepada kita malam hari ini bisa kumpul di tempat ini dalam keadaan satu, kita dalam keadaan muda. Kalau yang bapak-bapak ya semangatnya semangat muda, dan dalam rangka menyempurnakan keimanan. Semoga setelah ini Allah membukakan petunjuk-petunjuk untuk kita, memudahkan hidayah untuk kita, menguatkan iman kita dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan membahas tentang hakikat kemerdekaan. Jadi ini malam tirakatan, ya cocoknya memang membahas hakikat kemerdekaan. Pertanyaan yang muncul adalah, kita ini sudah merdeka atau belum? Ya. Apakah kita ini sudah benar-benar merdeka, begitu kan? Ya. Maka karena judulnya pakai bahasa Indonesia, saya rujukannya buku bahasa Indonesia. Merdeka itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, itu artinya, kalau antum searching sekarang pasti ketemu, merdeka itu artinya tidak bergantung. Merdeka itu artinya berdiri sendiri dan bebas dari penghambaan serta penjajahan dan lain sebagainya. Itu menurut KBBI. Bebas dari penjajahan, penghambaan dan lain sebagainya. Ya. Makanya kita harus tahu bahwa Islam ini satu-satunya agama yang memiliki konsep membebaskan semua pemeluknya dari perbudakan, dari penjajahan. Ya. Yang harus kita fahami bersama, teman-teman yang dimuliakan Allah. Ya. Kalau kita melihat imperium-imperium yang berkuasa sebelum dan saat Islam ini ada di atas muka buminya Allah, semuanya tidak lepas dari perbudakan. Semuanya tidak lepas dari perbudakan. Romawi, antum kalau lihat film-film Romawi itu, ya, budak-budaknya diadu sama hewan kan, sama singa, sama apa. Ya. Antum kalau lihat film-film Persia sama, budak itu dijual di jalan-jalan. Ya. Semuanya tidak lepas dari yang namanya perbudakan. Ya. Mesir, ya. Fir'aun itu membangun piramid itu kan, ya, mengerjakan budak-budak Bani Israel secara paksa. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, ya, dalam surah Al-Qasas itu Allah sebutkan, fa'auqid li ya Haman ala tini faj'al li sarhal la'ali attali'u ila ilahi Musa. Haman, bakarlah tanah liat agar menjadi batu bata yang menumpuk sampai akhirnya aku dapat berdiri di atas bangunan yang tinggi sehingga aku bisa melihat Tuhannya Musa. Ya. Makanya piramid yang ada di Giza Mesir sana itu tingginya itu Masya Allah 149 meter. Coba Anda bayangkan, di zaman Fir'aun bisa dirikan piramid setinggi 149 meter, tinggi sekali itu. Itu gimana caranya? Belum ada alat-alat berat. Ya. Caranya ternyata disebutkan dalam Al-Quran, karena dalam Injil dan dalam Al-Quran itu beda versi. Ya. Kalau dalam Injil itu dari jerami-jerami yang dibakar, kalau dalam Al-Quran alatin, dari tanah liat yang dibakar satu-satu, memperkerjakan lebih dari 100.000 Bani Israel. 149 meter Pak, gede banget itu. Saya 2 kali ke Mesir, ya,
meneliti kecerdasannya Fir'aun, Pak. Jadi memang Fir'aun itu member ngomong saya ini Tuhan kalian, karena memang Allah berikan dengan izin Allah Fir'aun ini sangat cerdas dan jenius. Jadi tulisan pertama yang diciptakan manusia itu yang bikin Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bikin huruf Mesir kuno itu ya Fir'aun. Kertas pertama di dunia itu yang bikin Fir'aun, papirus itu ya. Hatta Fir'aun itu yang membuat jenazah Fir'aun sebelumnya itu dibalut dengan beberapa ramuan, diikat dengan kain sampai jadi mumi, dimasukkan ke dalam piramid, dan ternyata jasadnya bisa bertahan lama di dalam piramid itu, karena dia mengetahui satu ilmu, tanah liat itu kalau ditumpuk bentuknya piramid seperti ini, kena yang namanya apa? Yang namanya cahaya matahari itu bisa menjadikan badan yang ada di dalam piramid itu awet. Jadi secerdas itu memang Fir'aun itu. Ya. Kalau kita jalan-jalan ke Kairo, Pak, ada namanya museum Mesir. Di dalamnya diabadikan jasadnya Fir'aun. Jasadnya asli Fir'aun yang ditemukan terdampar setelah dimakan oleh air laut itu, dan diteliti oleh peneliti Prancis, ini jasadnya Ramses II, karena di dalam jasadnya itu masih mengandung zat-zat garam ya. Itu saya masuk ya, di Instagram saya ada itu, aslinya tidak boleh difoto, ada penjaganya yang dijaga ketat, jadi jasad Fir'aun di sini tidak boleh difoto. Tapi qadarullah ketika saya ke Mesir itu bawa artis ya, artis perempuan ya, cantik gitu kan, jamaah saya bilang antum alihkan perhatian penjaganya, saya yang foto. Akhirnya dia alihkan penjaganya, saya fotoin, cekrik, ada di Instagram itu. Yang saya lihat, Pak, masya Allah ya. Jadi Fir'aun itu masya Allah, Fir'aun itu tubuhnya itu, tingginya itu memang luar biasa, 2 meteran tubuhnya itu. Dilihat dari jari-jarinya itu, dulu orang yang sangat gagah ya, dari hidungnya itu mancung luar biasa ya. Dan akhirnya saya ngelihat ini memang, kalau dulu Fir'aun sampai mengatakan qala ana rabbukumul a'la, dan Fir'aun berkata ini loh, aku ini adalah Rabb kalian yang paling tinggi, itu wajar. Karena tidak ada orang lebih pintar daripada Fir'aun. Tapi ya satu, Al-Quran ingin memberi pesan kepada kita, orang yang angkuh dengan kekuatannya itu pasti akan binasa. Makanya kita tidak boleh angkuh. Imperium Mesir kan sama, tidak jauh-jauh dari perbudakan ya. Semua yang zaman dulu, yang zaman modern ini saja ya. Belanda ya. Belanda ini waktu menjajah atau berusaha menguasai negeri Nusantara yang tercinta ini, pernah memberlakukan satu sistem tanam paksa kan ya. Kalau dalam bahasa Belandanya itu namanya Kulturstelsel ya. Itu tahun-tahun 1830 sampai 1833 diprakarasai oleh seorang jenderal Belanda namanya Johannes van de Bos ya. Van de Bos ini ya. Jadi suruh orang-orang pribumi ini disuruh tanam paksa ya. Jadi orang-orang itu kalau punya tanah di desa itu ya, 20%-nya harus digunakan untuk tanam paksa, disuruh nanam, disuruh manen, hasil panennya untuk Belanda sesuai dengan keinginannya Belanda. Dan kata para ahli sejarah disebutkan ya, apa sebabnya kok Belanda ini nyuruh nanam paksa? Ini kan perbudakan terselubung ya. Sebabnya karena mereka anggarannya itu setengah dari anggaran habis gara-gara perang Jawa ya. Kita kenal perang Jawa ya, perang antara Belanda melawan seorang anak raja bernama Raden Mas Ontowiryo, atau kita kenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Jadi masya Allah tabarakallah,
Pangeran Diponegoro ini anak raja. Ya, Hamengkubuwono III punya anak namanya Ontowiryo. Ya, yang mana beliau ini sudah sangat muak terhadap kehidupan kerajaan. Akhirnya beliau keluar dari kerajaan karena melihat kerajaan ini sudah banyak pejabat-pejabat yang disuap sama Belanda untuk akhirnya menjual atau menyewakan murah tanah-tanah rakyatnya, ya, dibayar murah untuk tadi, ya, dibeli sama ditanami oleh Belanda tadi, dipaksa untuk menjual atau menyewakan tanah-tanahnya. Sampai akhirnya Diponegoro ini mengasing di sebuah tempat yang kita kenal hari ini di Magelang, ada namanya Puri Agung Tegalrejo. Di situ akhirnya masih ada itu ya, sisa-sisa. Dibikinlah keraton kecil di situ. Dia tumbuh besar di situ bersama masyarakat, bersama para ulama, sampai akhirnya ya Tegalrejo itu menjadi tempat yang sangat makmur. Karena Diponegoro ini, Pangeran Diponegoro ini berhasil ya, memakmurkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Sampai pada puncaknya ya, tanahnya rakyat di Tegalrejo itu sudah mulai dipatok oleh, ya, pasaknya sudah mulai dipatoki oleh Belanda, sudah mulai dirampas. Itu puncak kekesalannya Pangeran Diponegoro. Sampai akhirnya terjadi perang kan di situ, ya. Yang mana perangnya ini didukung oleh para ulama, kumpulkan itu, ya, dikumpulkan Diponegoro itu, ngumpulkan ulama, ngumpulkan para demang, ngumpulkan para pangeran yang loyal kepada beliau. Lalu terjadilah perang. Beliau kumpulkan itu sekitar tahun 1825 itu, ya. Di sebuah gua namanya Gua Selarong. Perangnya terjadi 3-4 tahun coba. Menghabiskan anggarannya Belanda betul itu. Kalau kita baca bukunya, ya. Kerugiannya luar biasa, ya, sampai kepalanya Pangeran Diponegoro itu dihargai oleh Belanda 50.000 gulden. Coba, ya. Saking bahayanya yang namanya Pangeran Diponegoro ini, ya. Makanya karena kerugian itu, hadirin yang dimuliakan Allah, ada yang namanya tanam paksa tadi. Karena habis uangnya Belanda, ya. 20% lahannya rakyat harus ditanam, ya, dirawat, dipanen, dan hasil panennya untuk Belanda, ya. Belum kita bicara jalan Anyer Panarukan itu, ya, yang sampai mengkorbankan 2 juta orang meninggal, disuruh kerja paksa di situ. 2 juta orang meninggal, coba itu bayangkan, segitu banyaknya. Dan itulah perbudakan, ya, itulah perbudakan, kerja paksa, ada yang digaji, ada yang enggak, ya. Dan model-model perbudakan seperti ini masih sampai ada di zaman kita, ya. Baru bulan Mei lalu kita mendengar satu berita ada ABK, awak kapal yang kerja di kapal Cina, yang dia harus kerja 1 hari 16 jam dan digaji dengan gaji yang sangat rendah. Kalau dia melakukan kesalahan disiksa di tempat. Sampai akhirnya 3 orang ABK ini memilih untuk untuk nyemplung ke laut daripada disiksa. Sampai akhirnya ditemu oleh para nelayan dan dia menceritakan masih banyak ABK lain yang ada di dalam kapal, ya. Jadi hari ini dimuliakan Allah, ya. Bahkan peradaban yang paling canggih, ya, imperium yang paling besar sekalipun, ya, sebenarnya telah gagal mewujudkan kemerdekaan. Kalau makna merdeka itu adalah bebas dari penjajahan dan penghambaan, ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, di dalam Islam pun kita kenal seorang sosok yang luar biasa. Saya yakin semuanya di sini kenal, ya. Seorang yang dikenal, sangat dikenal dalam Islam, seorang bernama Bilal bin Rabah, ya. Kita semuanya kenal Bilal bin Rabah, ya. Bagaimana Bilal bin Rabah ditelanjangi oleh tuannya, ya, dijemur di padang pasir yang sangat panas, ya, tanpa pakaian, ditindih tubuhnya dengan batu, disiksa, dipecut, ya.
Sampai akhirnya Umayyah bin Khalaf tuannya ini, dalam riwayat yang banyak dalam kitab-kitab sirah itu disebutkan mecuti Bilal bin Rabah itu sampai capek. Coba. Yang capek itu yang mecut, bukan yang dipecut tadi. Mecut sampai capek. Beruntunglah Abu Bakar As-Siddiq datang untuk membeli dan membebaskan siapa? Bilal bin Rabah. Abu Bakar ini punya keistimewaan yang perlu kita contoh ya. Abu Bakar itu paling tidak bisa melihat kezaliman. Makanya seluruh hartanya Abu Bakar itu digunakan untuk banyak membebaskan budak-budak. Ya. Ini luar biasa. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, dari ini saja kita tahu bahwa Islam itu satu-satunya agama yang menghapuskan dan meminimalisir perbudakan. Nah, kalau kita belajar dalam kitab-kitab fikih, kita akan temukan babur riqab atau ahkamur riqab, hukum tentang budak. Bagaimana Islam meletakkan hak-hak budak itu sesuai dengan haknya manusia. Ya. Betapa Islam ini adalah satu-satunya agama yang menjadi solusi untuk mewujudkan kemerdekaan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi kalau kita baca dalam kitab-kitab sejarah, kita akan temukan bahkan 7 ulama tabi'in yang paling terkenal di masa tabi'in itu semuanya adalah bekas budak. Ya, ada Imam Masruq bin Ajda, muridnya Ibunda Aisyah. Ada Atha bin Abi Rabah. Itu semuanya apa? Mantan budak. Jadi ulama-ulama yang diunggulkan. Ya, Atha bin Abi Rabah itu orangnya kecil, hitam, ceking, tapi dihargai betul oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in karena ilmunya yang sangat luas. Ya. Jadi Atha bin Abi Rabah itu kalau orang-orang di zamannya minta fatwa itu harus antri. Ngantrinya minta fatwa, tanya hukum itu harus antri. Ngantrinya itu diriwayatkan sampai 2 km aja. Jadi kalau pengajian itu ya jalan Semen Romo ini sekebak ya. Ya. Itu cuma minta fatwa dia. Ya. Minta fatwa, antri. Bahkan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yang hidup di zamannya itu ketika ingin minta fatwa itu tidak berani manggil Atha bin Abi Rabah ke kerajaan, harus ikut ngantri dengan rakyat biasa. Jadi Masya Allah ya, begitu dihormatinya ya, mantan budak ditinggikan derajatnya dalam Islam. Hadirin muliakan Allah ya. Maka lihatlah ketika Bilal itu merdeka, Bilal ini menjadi salah seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Diagungkan di tempat yang tinggi, jadi muadzinnya Rasulullah SAW. Sampai ketika Rasulullah SAW wafat, Bilal bin Rabah ini kan akhirnya pindah kan, tidak tahan tinggal di Madinah. Pindah kemana? Ke bumi Syam. Tidak mau pulang-pulang ke Madinah. Ya. Kenapa? Karena Bilal ini merasakan setiap jengkalnya kota Madinah itu ada ceritanya dengan Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita lihat sejarah, Bilal itu ketika pindah ke Madinah pertama kali, Bilal itu sering demam, masuk angin, nggak kerasan di Madinah awal-awalnya. Sampai Rasulullah melihat Bilal dan sahabat-sahabat yang lain yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu, ya, melihat kok mesake ya sahabat-sahabat ini nggak kerasan, banyak yang sakit demam. Apa doanya Rasulullah SAW kepada para sahabatnya? Allahumma ahbib ilainal Madinah, ya Allah, jadikanlah Madinah ini kota yang kami cintai ya Allah, ya, melebihi cinta kami kepada kampung halaman kami Mekah. Ya. Jadi Bilal itu aslinya dulu tidak kerasan, tapi menjadi orang yang sangat faham sekali tentang Madinah, sampai ketika Rasulullah SAW wafat, beliau nggak mau tinggal di Madinah, ya. Sampai seperti itu. Bahkan tidak hanya Bilal, Rasulullah SAW itu ketika meninggalkan kota Mekah itu dalam keadaan berat. Rasulullah ketika hijrah bersama Abu Bakar di tempat yang tinggi, Rasulullah menghadapkan dirinya ke kota Mekah, lalu berkata, fa innaki ya Makkah, bahwa sesungguhnya engkau wahai kota Mekah, ya, la khairu ardillah,
wa ahabbul ardi ilayya, bumi yang paling baik, tempat yang paling baik, kota yang paling aku cintai. Laula ukhrijtu minki ma kharajtu minka. Kalau aku tidak diusir, aku tidak akan keluar dari kota, dari dirimu, dari kota Mekah ini. Ya. Jadi hadirin muliakan Allah, ya. Bilal bin Rabah ini sudah udah bagian dari bukti betapa Islam itu, ya, mengangkat seseorang dari derajat budak menjadi manusia yang stratanya sama, yang kastanya sama, ya. Bahkan di suatu riwayat disebutkan Bilal ini nanti di masanya Ali pulang, beliau menemui sahabat Ali radhiyallahu anhu, ngantri, ya, ngantri menemui sahabat Ali. Ada Abu Sufyan di situ, ada sahabat-sahabat yang lain, ya. Bilal ini didahulukan sama Ali karena lama tidak kelihatan, didahulukan, disuruh ke depan. Nah, Abu Sufyan ini agak gak terima. Jadi Abu Sufyan ini masih kadang-kadang masih ada nahwah jahiliyahnya, masih ada asar-asar jahiliyahnya. Dia bilang, dulu Ali piye tuh, kok Bilal dulu yang diajukan, ya. Padahal Bilal ini kan mantan budak, lah aku ini kan pembesar Quraisy, kok malah Bilal dulu yang disuruh maju? Aku ini kan Sayyidu Quraisy, ya. Celutukannya Abu Sufyan itu terdengar sama sahabat Suhail bin Amr. Terus Suhail bin Amr mengatakan, ya Abu Sufyan, la talumanna illa nafsa. Abu Sufyan, janganlah kamu mencela kecuali kamu mencela dirimu sendiri, ya. An-nasu aslamu wa nahnu, manusia semuanya masuk Islam, wa nahnu ta'akharna 'anil Islam, sedangkan kita terlambat masuk Islam. Pantes kalau Bilal itu dipanggil Ali duluan, dia lebih dulu masuk Islam, kita ini terlambat. Lah kenapa kita sendiri yang terlambat? Baru setelah itu Abu Sufyan sadar, oh iya ya, pantas kalau Bilal ini dipanggil duluan, ya. Jadi hadirin dimuliakan Allah, bahkan di dalam Islam itu budak itu ditinggikan derajatnya. Di dalam Islam bahkan budak itu bisa jadi raja. Kita kenal ya, dalam Islam itu ada daulah mamalik. Daulah mamalik. Ada apa? Ada Umayyah, Bani Umayyah, Abbasiyah, ada daulah mamalik. Daulah mamalik ini rajanya mantan budak, jenderalnya mantan budak. Siapa yang tidak kenal Saifuddin Al-Qutus? Mantan budak. Komandannya siapa namanya? Komandannya namanya, panglimanya nama Zohir Ibris. Itu mantan budak. Tapi dengan izin Allah mereka berdualah yang mampu menumpas pasukan Tartar yang sudah menghancur leburkan peradaban Islam ketika itu. Jadi dulu itu dikenal yang namanya pasukan Tartar itu kalau sudah masuk ke wilayah kaum muslimin habis aja. Makanya Baghdad itu diriwayatkan, ya, penuh dengan sungainya itu jadi hitam. Perpustakaan Islam itu buku-bukunya dicemplungkan semua oleh orang-orang Tartar ini. Dan diriwayatkan satu hari di Baghdad itu ada 1 juta kaum muslimin mati, dibunuh sama Tartar. Yang bisa menumpas Tartar ini siapa? Mantan budak ini, Saifuddin Qutus, ya. Zohir Ibris rahimahumullah, ya. Jadi lihatlah hadirin, dalam Islam ini bahkan budak bisa jadi raja. Budak itu bisa menjadi seorang yang sangat dihormati. Kita kenal budaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, namanya Nafi. Nafi maula Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anaknya Umar Ibnu Khattab. Punya seorang budak yang ilmunya Ibnu Umar itu semua dalam riwayat disebutkan semua ditransfer sama Nafi ini, ditransfer ke Nafi. Jadi Nafi ini seorang tabi'in mulia yang sangat dihormati, padahal dulu mantan budak, ya. Sampai-sampai terkenal Nafi ini ilmunya tidak bisa diambil kecuali dengan siasat, ya. Kata para ulama, ma yu'khadu anhul ilmu illa bil hiyal. Nafi ini tidak bisa diambil ilmunya kecuali seorang yang mau ngambil ilmunya harus menunduk, mencari cara agar ngambil ilmunya Nafi ini. Karena Nafi ini tidak sembarangan ngasih ilmu, ya. Bukan berarti Nafi ini pelit sama ilmu, ndak. Nafi,
Ya, Imam Nafi ini ingin ngajari kita bahwa ilmu itu mahal. Tidak bisa hanya sekedar datang pengajian event-event tematik seperti ini. Imam Malik itu muridnya Nafi, ya, mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas itu muridnya Nafi. Hanya untuk agar dapat ilmunya Imam Nafi ini, apa yang dilakukan Imam Malik? Harus menunggu di depan rumahnya Imam Nafi, ya, sebelum subuh, ngecak ke sendalnya, agar Imam Nafi ini merasa ini murid yang beneran ini. Jadi ulama-ulama dulu begitu, hadirin. Ya. Makanya Imam Khatib Al-Baghdadi itu mengatakan, ya, hakul faidah alla yu'tal ilmu illa ala mubtaghiha. Salah satu haknya ilmu itu tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak membutuhkannya. Jadi ini haknya ilmu. Jadi ilmu itu punya kode etik. Tidak boleh dikasihkan sama orang yang tidak mau, yang tidak benar-benar. Karena mahalnya ilmu. Ya. Mahalnya ilmu seperti itu. Kita belajar dari Imam Nafi, ya. Lah kita ini hadirin memuliakan Allah, hari ini menganggap kemerdekaan itu hanya sekedar euforia, ya. Seneng-seneng tok, ya. Sebelum kemerdekaan ada lomba-lomba, tidak apa-apa, lomba-lomba itu tidak apa selama ada manfaatnya. Tapi kita harus tahu hakikat kemerdekaan itu adalah ketika kita bebas dari yang namanya perbudakan, kita bebas dari yang namanya penjajahan. Hari ini semua kita dijajah, ekonomi dijajah, hukum dijajah, ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya. Dulu hadirin dimuliakan Allah, yang namanya hukum itu nggak tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya. Dulu hukum itu sama, ya, sama. Makanya hadirin dimuliakan Allah, dulu pernah Ali radhiyallahu anhu, sahabat Ali radhiyallahu anhu itu baju perangnya dimaling, baju perangnya diambil sama seorang Yahudi. Akhirnya mengadu kepada qadhi, kepada hakim, mengadukan baju perang saya diambil sama Yahudi. Dipanggil si Yahudi sama sahabat Ali. Padahal sahabat Ali ketika itu jadi khalifah. Coba bayangkan, presiden, baju perangnya diambil sama orang Yahudi, yang oleh Al-Quran Yahudi ini disebut la tajidanna asyaddan nasi adawah. Kamu akan temui kaum yang paling besar permusuhannya sama orang Islam. Siapa? Orang Yahudi. Dipanggil sama hakim. Ini loh Islam itu, hadir. Dipanggil, setelah dipanggil ditanya, "Wahai Ali, kamu bisa hadirkan saksi enggak? Ada saksi enggak? Kamu ngelihat ini si Yahudi ngambil baju perang." Kata Ali radhiyallahu an, ada 2 orang. Siapa? Satu anakku Hasan, yang kedua budakku. Apa kata hakim ketika itu? Ya sudah, kalau begitu ini berarti bajunya si Yahudi. Karena tidak boleh, ya, menjadikan anak sendiri saksi atau budaknya saksi, tidak diterima persaksiannya. Berarti kamu tidak punya hujah yang kuat. Ya sudah, ini berarti punya si Yahudi. Si Yahudi kaget, hadirin. Pas dipanggil hakim itu sudah pasrah ini, ya, potong tangan ini, ya. Tapi ketika ternyata hakim memutuskan ini adalah bajunya orang Yahudi, malah kaget, kagum. Gak ada ini agama lain selain Islam yang bisa seperti ini. Aneh Islam ini. Khalifah yang menuntut, yang nyuri orang Yahudi, yang dimenangkan orang Yahudi, gara-gara tidak bisa menghadirkan saksi. Gara-gara kaget, si Yahudi itu akhirnya masuk Islam di tempat. Masya Allah. Pas masuk Islam di tempat, ya, ya, Ali radhiyallahu anhu, ya, mengatakan aj'al hadza dzira hadiyatan laka fil Islam. Ya, seneng kan Ali, si Yahudi masuk Islam, aku jadikan pakaian perang ini hadiah buatmu karena kamu masuk Islam. Masya Allah. Oh, jadi dalam hukum pun seperti itu Islam. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin azzakumullah, barakallahu fikum. Ya. Ya. Maka tidak ada konsep kemerdekaan, konsep hak asasi manusia yang paling bisa direalisasikan kecuali dengan konsep Islam. Ya.
Jadi solusinya apa? Solusinya ya kalimat tauhid yang kita junjung bersama itu, yang ada di topinya, yang ada di hati kita itu, la ilaha illallah itu, ya, la ilaha illallah. Di sini tauhid ini. Ya. Solusinya ya kalimat tauhid. Ya. Karena dalam kalimat tauhid itu kan jelas, la ilaha illallah, tidak ada penghambaan kecuali Allah. Seorang muslim yang tertanam dalam dirinya kalimat la ilaha illallah, ya, maka sesungguhnya secara otomatis kalimat ini menghapus semua perbudakan. Karena kita ini semuanya sama di mata Allah. Kita ini hambanya Allah, kita ini budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perbudakan, tidak ada penghambaan lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam itu semua itu sama. Contoh yang paling real itu sholat jamaah itu. Kalau kita sholat jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, teman-teman yang dimuliakan Allah, boleh enggak yang Pak Lurah ya ngapling soft? Enggak boleh kan? Yang datang duluan yang depan, mau dia tukang beca, mau dia tukang kuli bangunan, mau dia presiden, fadl depan, yang terlambat di belakang. Ini konsep Islam begitu. Jadi kalimat la ilaha illallah itu menegaskan dan meneguhkan bahwa tidak ada penghambaan di dalam Islam ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka dalam arti lain, orang yang teguh dan kuat menggenggam kalimat la ilaha illallah ini orang yang paling keras menentang penjajahan, ya. Makanya bisa dibuktikan dalam sejarah, negeri-negeri muslim itu tidak ada yang menyerah ketika dijajah. Antum lihat Aljazair, antum lihat Tunisia, antum lihat Mesir, antum lihat Mindanao sampai hari ini ya. Mindanao, kaum Moro yang ada di Filipina itu tidak takluk sama penjajahan, tidak mau mereka dijajah, tetap ada perlawanan, ya. Di Afghanistan hari ini, masya Allah, tidak mau, ya. Pulang tunggang langgang gitu Amerika, ya. Kenapa bisa demikian? Karena konsepnya dalam Islam itu, ya, memang menghapuskan perbudakan, menghapuskan penjajahan, ya. Makanya sebenarnya Indonesia 350 tahun itu tidak dijajah oleh Belanda. Kalimat dijajah itu salah. Karena ketika Belanda datang itu kita tidak pasrah. Para ulama, ya, para pangeran, para sultan itu melakukan perlawanan. Perlawanan itu kan tidak pasrah, ya. Perlawanan itu kan berarti aku bisa bunuh kamu, kamu bisa bunuh aku, gitu ya. Ya. Kamu mati, aku mati, itu perlawanan, ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, itulah yang menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman, kaum muslimin itu punya jiwa-jiwa yang merdeka, ya. Gak mau ditindas, tidak akan ridho ketika melihat kezaliman, kapanpun itu sudah refleks, itu sudah otomatis. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi kita kan dalam surah Ali Imran itu ayat ke-139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa hina, janganlah kamu merasa rendah hati, kamu ini orang-orang yang mulia. Wa antumul a'launa, kamu ini orang-orang yang merdeka. In kuntum mu'minin, selama kamu masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka saat hari ini negara-negara barat mendengung-dengungkan tentang no rasisme, ya. No rasisme, ya. Itu kan lihat itu. Islam itu sudah sejak dulu punya konsep itu. Ya. Ketinggalan itu kalau hari ini baru no rasisme. Rasulullah itu sudah jauh-jauh hari mengatakan innallaha la yanduru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk tubuhmu, tidak melihat dari, ya, warna kulitmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang ada dalam hatimu, ya. Kayak kita kenal ya kisah Abu Bakar dan Abu Dzar dan Bilal itu. Ada yang tahu kisah Abu Dzar dan Bilal? Bilal ini seorang prajurit biasa di zaman Rasulullah. Abu Dzar itu seorang pengatur strategi perang, kumpul-kumpul dengan para sahabat, ya.
Terus akhirnya karena Bilal ini mengusulkan satu usulan kepada Abu Dzar yang jago strategi perang, karena Abu Dzar ini kan dulu dari suku Ghifar ya. Suku Ghifar itu suku yang suka perang ya, suku yang suka begal, jadi paling pinter perang ya. Ghifar yang akhirnya masuk Islam semua karena Abu Dzar. Bilal usul, begini saja wahai Abu Dzar strateginya. Abu Dzar merasa tersaingi karena dia yang tahu ilmunya. Lalu secara spontan Abu Dzar berkata kepada Bilal, uskut anta ya ibna Sauda. Diam kamu, anaknya wanita hitam. Abu Dzar berkata seperti itu, Bilal sakit hati. Berdiri Bilal bin Rabah lalu berkata, lan nahkum hatta yahkuma Rasulullah. Aku tidak mau menghukumi perkara ini, biar Rasulullah yang menghukumi. Akhirnya Bilal datang ke Rasulullah menceritakan kejadiannya. Abu Dzar mengataku begini ya Rasulullah. Rasulullah murka betul kepada Abu Dzar, dipanggil Abu Dzar, ditunjuk-tunjuk mukanya Abu Dzar. Rasulullah ini kadang-kala menasihati sahabat dengan caranya sendiri, melihat sahabatnya. Ada sahabat itu yang disindir tok berubah. Ada sahabat itu yang harus ditunjuk-tunjuk seperti Abu Dzar ini karena memang wataknya keras. Ya, wahai Abu Dzar, innaka mru'un fikal jahiliyah. A'yartahu bi ummihi. Kamu baru saja menghina ibunya Bilal ya. Sesungguhnya di dalam dirimu masih ada kebiasaan jahiliyah. Abu Dzar didukani sama Rasulullah langsung apa? Merasa pintu surga itu tertutup untuknya. Dicari Bilal bin Rabah kemana-mana nggak ketemu. Sampai akhirnya dia menyerah, kok Bilal nggak kelihatan, di pasar nggak kelihatan, di rumahnya nggak ada. Akhirnya apa yang dilakukan Abu Dzar? Abu Dzar menunggui Bilal di jalan. Biasanya Bilal berangkat ke masjid karena Bilal kan muadzin. Sampai waktu sholat tiba, Bilal kelihatan. Apa yang dilakukan Abu Dzar? Abu Dzar meletakkan kepalanya sambil menaburi dengan pepasiran. Ketika Bilal sudah ada di hadapannya, apa kata Abu Dzar? Wahai Bilal, injaklah kepalaku agar Allah mengampuniku. Apa kata Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu? Bilal mengangkat tubuhnya Abu Dzar dan berkata, bangkitlah engkau orang mulia dari wanita yang mulia. Dibalas Abu Dzar dengan kebaikan. Jadi dalam Islam itu tidak ada namanya no rasism, itu sistemnya sudah dibuat dan dikonsep oleh Islam sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Mas'ud itu kan pernah direndahkan oleh sahabat. Ya, makanya Ibnu Mas'ud itu panggilannya dulu Ibnu Abdin, anaknya hamba sahaya, bekas budak juga. Sama Rasulullah dipanggil Ibnu Mas'ud. Pernah ketika berjalan diketawain sama sahabat yang lain karena perawakannya kecil, betisnya itu kecil. Ya, ketawain betisnya, kata Rasulullah apa? Sesungguhnya betisnya Ibnu Mas'ud itu jika ditimbang lebih berat dan lebih mulia daripada gunung Uhud. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kenapa banyak orang Afrika itu akhirnya masuk Islam tadi. Kan dalam Islam itu memang seperti ini sudah tuntas, sudah selesai. Ya. Islam itu menawarkan solusi-solusi. Ya. Tidak hanya sekedar teori, sudah dipraktekkan, sudah dipraktekkan. Ya. Dan bisa didiskusikan secara ilmiah. Ya. Banyak teori-teori itu yang ketika didiskusikan ternyata nggak ilmiah. Tapi Islam tidak hanya sekedar teori yang bisa didiskusikan, tapi sudah dipraktekkan hadirin. Sejak zaman Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ada satu kisah yang ingin saya ceritakan. Inilah contoh Islam itu ketika kita pegang erat dalam diri kita ini menjadi jiwa-jiwa yang merdeka. Tersebutlah seorang bernama Rib'i bin Amir. Ya. Rib'i bin Amir ini pasukannya Umar bin Khattab di tahun 18 Hijriah. Umar bin Khattab pernah melakukan satu ekspedisi penaklukan Persia. Ya. Karena Umar bin Khattab ini memang kuat sekali pasukan perangnya. Jadi Baitul Maqdis dikuasai, Persia dikuasai. Ya. Yang diutus jadi komandan panglima perang siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Lah, ternyata Persia ini sudah ketakutan. Ya. Kedatangan pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah ketakutan. Kata Raja Rustum ketika itu, wah ini kaum muslimin tidak mungkin bisa dibendung ini. Ya. Makanya dalam satu perperangan kan ada namanya perang Persia lawan kaum muslimin, kan ada yang namanya Zatus Salasil.
Perang Zatus Salasil itu, perang Salasil itu jamak dari silsilah, artinya rantai. Jadi saking takutnya orang Persia itu sampai apa? Sampai menali kaki-kaki mereka dengan rantai agar gak kabur. Sampai takutnya itu, saking takutnya sama kaum muslimin. Makanya Rasulullah itu dikasih satu keistimewaan sama Allah apa? Wa nusyirtu masiratas sahrin birru'bi. Ya, aku dimenangkan Allah dari orang-orang kafir itu dengan rasa takut sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi Rasulullah itu kalau baru keluar Madinah perjalanan 1 bulan, orang kafir itu sudah keder gitu. Sudah bingung, wah tidak terbendung ini, mesti ngeri-ngeri. Ya. Di perang Nahawan itu kalau kita tahu ya, orang-orang Persia sudah ngintai, ini bahaya ini. Ya. Akhirnya ngirim jasus, ngirim mata-mata, ngirim intel. Posisinya gimana? Lagi pelatihan perang atau enggak? Ternyata apa? Hari itu memang enggak bisa menang-menang. Ya. Ketika itu pasukan kaum muslimin enggak bisa menang-menang, enggak bisa menguasai Persia. Sampai akhirnya orang Persia ini ngirim intel. Ya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas dan komandan yang lainnya ini kayaknya ada yang salah sama kita ini. Kok enggak bisa ngalah-ngalahkan Persia? Akhirnya dievaluasi, oh iya, ada satu sunnah yang kita tinggalkan. Sunnah apa? Sunnah siwak. Kalian udah gak sikat gigi berapa kali pas perang ini? Oh iya, siwak, sunnah Rasulullah. Akhirnya dikerahkan ini sama komandannya cari batang pohon untuk siwak. Akhirnya cari batang pohon. Ketika itu si jasus, si intel ini sudah melihat ya posisinya kaum muslimin. Ngelihat itu ternyata apa? Mereka lagi ngambilin batang, lagi ngeremes-ngeremes, ya Pak? Lagi nyakot-nyakot atau gigit-gigit batang pohon. Pulang tunggang langgang ini si jasus ini laporan sama rajanya, wahai raja, kayaknya kita ini mau kalah. Nah kenapa? Kaum muslimin loh, pohon aja dimakan, apalagi kita katanya. Ya. Wasilahnya apa? Wasilahnya ketaatan, sunnah. Ya, makanya pentingnya kita menghadirkan sunnah itu seperti itu. Nah kembali ke cerita tadi, ya. Jadi Persia itu sudah takut sekali dengan kehadiran pasukan kaum muslimin ini. Ya, sampai akhirnya apa, hadirin dimuliakan Allah, sampai akhirnya Rustum ini punya inisiasi. Ya, agar mental mereka down, sajanin mentalku wis down ini. Agar mentalnya kaum muslimin down, ya, kita ajak untuk berunding. Dipanggil kirim surat, ayo berunding. Ya. Sama Sa'ad bin Abi Waqqas yang disuruh datang itu pasukan biasa. Ya Rib'i tadi, Rib'i bin Amir. Wis kamu berangkat, wis gak usah komandan lah, karo Persia wis. Ya, anak buah sing biasa aja. Akhirnya berangkat Rib'i bin Amir itu. Ternyata Rustum sudah menyiapkan di depan kerajaannya itu ribuan pasukan dengan apa? Senjata lengkap. Agar apa? Agar Rib'i bin Amir atau utusannya kaum muslimin ini keder. Waduh, ya kayak gini hebatnya. Pinginnya seperti itu. Tidak hanya pasukan, 1000 pasukan, bahkan digelar itu dari jalannya Rib'i datang sampai masuk ke kerajaan itu digelar permadani. Ya, antum tahu ya, permadani hari ini yang paling mahal itu permadani Iran kan, permadani Persia. Antum kalau datang ke tukang karpet, ya permadani Turki itu kalah mahal sama Persia, sama Iran. Itu terkenal sejak dulu. Akhirnya apa? Akhirnya jalan itu Rib'i. Jadi Rustum itu ingin membuat kaum muslimin ini keder dengan utusannya ini, satu dengan kekuatannya yang ribuan pasukan, yang kedua dengan kemewahannya. Biar dia hanyut sama kemewahan. Wah mewah ini Persia ini, sudahlah ngalah aja. Pinginnya seperti itu. Tapi apa yang dilakukan Rib'i bin Amir ini? Pakai pakaian biasa kan, diutus sama komandan kan. Ya, yang dilakukan apa? Menggunakan pedang yang dibawa itu diseretkan di permadaninya aja. Kayak di film-film itu ya. Sampai rusak itu permadaninya, pas di depan Raja Rustum ditancapkan di bantal. Wah, geleng-geleng dalam hatinya Rustum itu, wah gagal nih kayaknya. Salah ini caranya gitu ya. Sampai akhirnya ditanya sama Rustum, "Madza ja'a bikum?" Apa yang membawa kalian datang kemari? "Madza ja'a bikum?" Jawabannya Rib'i bin Amir apa? "Allahu ja'a bina." Allah datang bersama kami. Linukhrija man sya'a min ibadatil ibad
ila ibadati rabbil ibad, untuk mengeluarkan dengan izin Allah orang-orang yang ada di sekitarmu dari menyembah hamba kepada menyembah Rabbul Ibad, Tuhannya hamba, ya. Min juril adyan ila adlil Islam, dari buruknya pemikiran-pemikiran kalian kepada adilnya Islam, ya. Wa min ziqqid dunya ila sa'atiha, dari sempitnya dunia menuju luasnya janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijawab kayak gitu, pasukan biasa jawabannya begini dalam hati Rustum itu, ya. Ya. Lalu kata siapa? Kata Rib'i bin Amir ini melanjutkan, faman qabila minna qabbalnahu, barang siapa yang menerima agama kami, kami akan menerima mereka. Wa tarakna ardahu dunana, kami akan tinggalkan negeri mereka biar mereka mengurus negerinya. Faman aba, kata beliau, tapi barang siapa yang mengabaikan seruan kami ini, qatalnahu abadan, kami akan memeranginya selama-lamanya, hatta nafdi ila mau'idillah, sampai kami menjemput janji dari Allah. Bingung Rustum, janji Allah, wa mal mau'id, apa janjimu? Apa janjinya Rabbmu itu? Kata Rib'i bin Amir dengan sangat, ya, tegasnya beliau mengatakan, asyhadatu wal jannah liman mata fi qitali man aba wal dzufru liman baqiya. Janji Allah adalah kesyahidan dan jannah bagi orang-orang yang meninggal ketika memerangi orang yang mengabaikan seruan kami, wal dzufru liman baqiya, dan janji Allah adalah kemenangan bagi sisanya. Jadi pilihannya hanya dua saja, mati syahid atau hidup mulia. Pilihannya dua itu, ya. Sampai akhirnya dijawab dengan jawaban itu, tidak ada pilihan ketiga. Rustum sama jutaan pasukannya itu langsung apa? Lemes hadirin, langsung lemes langsung. Wah, pasukan biasa aja begini, gimana komandannya ini, ya. Nah ini loh hadirin dimuliakan Allah, inilah yang disebut dengan jiwa yang merdeka. Dan jiwa yang merdeka ini hanya bisa didapat ketika kita menerima konsep Islam secara kafah, secara penuh, tidak setengah-setengah, ya, tidak setengah-setengah, ya. Makanya keadilan Islam itu terbukti. Jadi saya katakan tidak tajam ke bawah, tidak, ya, tumpul ke atas, betul-betul disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW haknya, ya. Makanya kemerdekaan itu harus kita raih, dan kemerdekaan dalam sisi hukum, dalam sisi politik, ekonomi itu hanya bisa direalisasikan dengan Islam, ya. Kapanpun dan dimanapun, ya. Makanya kalau kita lihat sejarah, orang yang paling gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini siapa? Para santri, para ulama. Hadir. Tadi kita sudah sebutkan Pangeran Diponegoro itu santri. Hadir. Dalam sebuah riwayat disebutkan Pangeran Diponegoro itu dulu sempat nyantri di Surakarta, ya. Gurunya itu Kiai Hasan Besari dari Ponorogo. Sampai di sebuah riwayat itu disebutkan Pangeran Diponegoro itu pernah selesai kitab Minhajut Thalibin. Kitab Minhajut Thalibin itu kitab fikih yang fikih Syafi'i yang levelnya udah level atas. Beliau hafal itu Minhajut Thalibin di Ponorogo itu. Kita kenal lagi siapa? Kita kenal lagi Kiai Haji Ahmad Rifai di Semarang, Kendal sana, ya. Ikut berjuang bersama para pemuda, ikut berjuang mengusir penjajah, ya. Jadi Kiai Haji Ahmad Rifai ini satu leteng di Mekah dengan Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani itu menetap di Mekah, Imam Kiai Haji Ahmad Rifai itu pulang ke Nusantara untuk berjuang, untuk berjihad. Jadi ulama-ulama, antum jangan pikir ulama-ulama yang tinggal sampai meninggal di Mekah itu mereka nggak peduli sama kampung halamannya. Ya, dalam sejarah dan dalam literatur ilmiah itu disebutkan mereka rutin mengirimkan motivasi jihad untuk mereka yang berjuang di sini.
bikin buku tentang jihad, kirim. Ya, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu ngirim. Ya. Jadi yang di sini berperang, yang sana ngontrol. Ngontrol apa? Hukumnya, ngontrol ruhyahnya, masya Allah. Ya. Belum kita lagi kenal tuanku Imam Bonjol, semuanya ulama hadir. Belum lagi kita kenal siapa? Ya. Kita kenal anaknya Raden Patah. Sebelum kerajaan Islam Mataram ada kerajaan Demak ya. Namanya Pati Unus. Pati Unus ini nama aslinya Muhammad Yunus. Pati itu adipati, Unus Yunus. Gelarnya apa? Pangeran Sabranglor. Kenapa? Karena dia bersama pasukannya ya, mengusir Portugis di Selat Malaka. Coba nyebrangi Laut Utara. Ya. Siapa itu? Mereka orang-orang yang di dalamnya ada la ilaha illallah, cemburu kepada agamanya, gelisah hatinya melihat kezaliman. Ya. Lagi-lagi apa? Islam. Ya. Memang solusinya itu Islam. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, yang paling bisa merealisasikan kemerdekaan dan yang paling berhak mewarisi kemerdekaan ini ya kaum muslimin. Kaum muslimin, karena dengan darah mereka, keringat mereka, ilmu mereka, kesemangatan mereka, perjuangan mereka, negara ini tuh bisa hadir dan bisa kita nikmati kedamaian seperti sekarang. Walaupun sekali lagi kemerdekaan itu memang solusinya hanyalah Islam ya. Makanya kemerdekaan yang hakiki itu adalah ketika kita bisa merealisasikan kalimat tauhid di dalam hidup kita, merealisasikan hukum Islam di dalam kehidupan kita ya. Akhirnya inilah pentingnya kenapa kita harus thalabul ilmi, inilah pentingnya kenapa kita harus kenal ayat-ayat Allah. Inilah pentingnya kenapa Pak Arifin ngadakan Masjid Nurul Jadid ini 10 kali pengajian dalam 1 pekan, agar kita mengenal Allah, agar kita mengenal berita-berita akhirat, agar kita kenal sama Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan itu kita merdeka ya. Makanya hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum ya. Maka perjuangan kita ini belum selesai ya. Perjuangan kita ini adalah melanjutkan perjuangan para ulama-ulama kita ya, para mujahidin kita, orang-orang terdahulu kita yang sudah memberikan contoh. Ketika ada kalimat tauhid, ada Islam di dada kita ya, berarti kita adalah orang yang harusnya paling anti kezaliman, paling anti penjajahan, paling anti perbudakan hadir ya. Ini yang harus kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita. Lah caranya bagaimana merealisasikan itu? Cara merealisasikan itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah dengan mendekat kepada ilmu, majelis ilmu, dan berkhidmat kepada ulama ya. Itu aja, biar kenal dulu sama Islam ya. Makanya para pemuda, para bapak, para ibu harus punya ini 1 pekan itu kajian rutin di mana itu harus punya. Karena kalau enggak ya kita enggak pernah kenal sama Islam, enggak pernah kenal sama hukum-hukum Allah, enggak pernah kenal sama sunnah-sunnah Rasulullah. Karena dengan sunnah, dengan Islam lah Allah akan memenangkan kita. Dan kemerdekaan yang paling hakiki adalah ketika kita mulai melangkahkan kaki kita masuk ke dalam surganya Allah, dan para malaikat menyapa sambil berkata, "Salamun alaikum bima sabartum." Keselamatan atas kalian, atas semua kesabaran kalian di dunia, memperjuangkan agama Allah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, sampai akhirnya kita masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Itu kemerdekaan yang hakiki ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, tugas kita hanya 2 saja, bersabar dan terus berjuang. Selainnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah merahmati apa yang kita usahakan, apa yang kita istiqomahkan, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini dengan pekikan takbir. 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 Barakallahu fikum. Ini yang dapat
Al-Fakir sampaikan semoga dapat memotivasi kita untuk senantiasa memegang erat kalimat tauhid Islam di dalam hati kita dan semangat bertolabul ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.